Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas resume tugas ujian akhir semester kami mengenai materi graf. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Pertama ada Dafa Tidrana dengan NIM belakang 172, ada Zakia Zahraya dengan NIM belakang 139, ada Fahri Muhaimin dengan NIM belakang 143, ada Juan R. Samudiono dengan NIM belakang 149, dan Muhammad Sanal Kafan Barlian dengan NIM belakang 169. Oke, untuk abstrak, di era digital ini, ilmu komputer bagaikan peta yang menuntun kita menjelajahi dunia informasi. Dalam peta ini, struktur data, algoritma, bahasa C, dan fungsi graf bagaikan kompas dan lentera yang tak terpisahkan. Abstrak ini mengundang Anda menyelami hubungan erat mereka dan peran krusialnya dalam memandu perjalanan pemrograman Anda. Struktur data bagaikan gudang penyimpanan data, menampung informasi dengan rapi dan terstruktur. Algoritma, sang pemandu ulung, menjelajahi gudang ini dengan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan permasalahan. Bahasa C, sang penerjemah handal, menerjemahkan instruksi algoritma menjadi bahasa mesin yang dimengerti komputer. Di sisi lain, fungsi graf bagaikan jaring-jaring koneksi, memodelkan hubungan antar elemen data, membuka gerbang ke berbagai aplikasi seperti jaringan sosial dan pemetaan rute. Menguasai keempat elemen ini bagaikan menguasai kunci utama dalam ilmu komputer. Struktur data yang tepat mempercepat akses dan manipulasi data bagaikan jalan tol yang memperlancar perjalanan. Algoritma yang optimal menyelesaikan masalah dengan sumber daya minimal, bagaikan kendaraan hemat energi yang mengantarkan Anda ke tujuan dengan efisien. Bahasa C menyediakan fleksibilitas implementasi bagaikan alat bantu multifungsi yang siap beradaptasi dengan kebutuhan. Dan fungsi graf, sang pemodel hubungan, membuka wawasan baru untuk memetakan kompleksitas dunia nyata ke dalam program. Next. Untuk tinjauan pustaka, ada bahasa program C, bahasa pemrograman komputer serbaguna yang populer digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi karena efisiensi, fleksibilitas, dan kontrol tingkat rendahnya terhadap peringkat keras. Ada fungsi graf. Graf adalah struktur data non-linear yang terdiri dari simpul atau vertex yang saling terhubung oleh sisi atau edge. Merepresentasikan hubungan antar elemen dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan sosial dan pemetaan rute. Lalu ada multigraf. Dua simpul dapat terhubung oleh lebih dari satu sisi, artinya terdapat sisi ganda yang menghubungkan simpul yang sama. Lalu ada graf tidak terhubung. Tidak terdapat jalur antara semua pasang simpul, artinya terdapat beberapa kelompok simpul yang tidak terhubung satu sama lain. Lalu ada graf berarah. Hubungan antar simpul bersifat satu arah, artinya jika simpul A terhubung dengan simpul B, maka simpul B tidak terhubung dengan simpul A. Graf tak berarah. Hubungan antar simpul bersifat dua arah, artinya jika simpul A terhubung dengan simpul B, maka simpul B juga terhubung dengan simpul A. Next. Untuk pendahuluan, kode ini merupakan implementasi dari struktur graf menggunakan bahasa C untuk merepresentasikan hubungan antar berbagai merek sepeda motor. Graf di sini digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antar merek melalui beberapa hubungan yang didefinisikan. Dan lanjut masuk ke studi kasus. Studi kasus yang pertama ada multigraf. Di multigraf ini kita pakai dalam konteks brand sepeda motor, Honda dan Yamaha dapat memiliki beberapa hubungan yang berbeda, seperti kerjasama, teknologi, dan kolaborasi pemasaran. Namun dalam implementasi di program kami, setiap pasangan simpul hanya memiliki satu edge yang menghubungkan. Selanjutnya ada directed graph. Implementasi yang diberikan adalah undirected graph, di mana hubungan antara dua simpul adalah dua arah. Hal ini ditandai dengan penggunaan edge, yang menambah edge dari kedua arah sehingga bersifat dua arah. Selanjutnya ada undirected graph. Graf yang diberikan tidak memiliki detail siklus. Dalam graf, siklus yang membentuk lingkaran tertutup yang dapat menunjukkan hubungan yang kembali ke simpul awal. Ini pada algoritma depth first search atau DFS atau breadth search DFS.
Selanjutnya ada sparse graph atau graph jarang. Graph yang diberikan adalah jenis sparse graph tadi karena memiliki sedikit edge dibanding dengan jumlah kemungkinan edge yang bisa ada. Selanjutnya input yang kami gunakan dalam program adalah seperti ini. Dan output yang dihasilkan adalah seperti ini. Kemudian kode yang digunakan akan dijelaskan oleh Fahri. Struktur node digunakan untuk mempresentasikan setiap merek sepeda motor dan hubungannya dengan merek lainnya. Setiap node menyimpan nama merek dan pointer ke node berikutnya dalam daftar adjacency. Selanjutnya adalah penggalan dari struktur graph, di mana struktur graph ini terdapat numbrand yang bertipe integer dan dilanjutkan oleh struktur node dan juga adlist, di mana struktur graph ini menyimpan jumlah merek atau numbrand dan array pointer yang menuju ke daftar adjacency untuk setiap merek. Selanjutnya adalah penggalan dari fungsi membuat node baru, yaitu adalah struktur node pointer, create node, yang terdapat di dalamnya adalah brand, bertipe data char, pointer. Fungsi create node digunakan untuk membuat node baru dengan merek yang diberikan dan mengembalikan pointer ke node baru tersebut. Selanjutnya ada fungsi membuat graf. Fungsi create graph membuat graf dengan jumlah merek yang diberikan dan menginisialisasi daftar adjacency untuk setiap merek. Lalu dalam program kita juga terdapat fungsi menambahkan age. Fungsi add age digunakan untuk menambahkan hubungan atau age antara dua merek dalam graf. Hubungan ini ditambahkan dengan menambahkan node tujuan dash brand ke dalam adjacency dari node sumber atau source. Selanjutnya, kita dalam program kita terdapat fungsi menampilkan graph atau void print graph. Fungsi print graph digunakan untuk menampilkan seluruh graph dengan mencetak setiap node dan hubungannya. Fungsi ini mengiterasi setiap node dan menampilkan nama merek serta daftar adjacency-nya. Lalu yang terakhir, di dalam program kita terdapat fungsi main atau fungsi utama. Di fungsi main, kita membuat graf dengan 5 merek sepeda motor. Kita menambahkan beberapa hubungan antara merek dan kemudian menampilkan graf yang telah dibuat. Kesimpulan dari proyek ini adalah, kode ini menunjukkan bagaimana menggunakan graf untuk merepresentasikan hubungan antar berbagai merek sepeda motor. Struktur data dan fungsi yang digunakan memungkinkan kita untuk membuat graf, menambahkan hubungan antar node, dan menampilkan seluruh graf dengan cara yang mudah dipahami. Kode ini bisa dikembangkan lebih lanjut untuk berbagai aplikasi yang memerlukan representasi hubungan antar entitas. Lalu sebagai penutup, fungsi graf membuka gerbang ke berbagai aplikasi inovatif mulai dari jaringan sosial dan pemetaan rute hingga bioinformatika dan logistik. Dengan memahami fungsi-fungsinya yang beragam, para pemrogram dapat memodelkan hubungan antar elemen data dengan cara yang fleksibel dan kuat. Bahasa C menyediakan landasan yang kokoh untuk implementasi fungsi graf. Pustaka dan fungsi-fungsinya yang tersedia memungkinkan para pemrogram untuk membangun aplikasi yang memanfaatkan kekuatan struktur data graf secara optimal. Pemahaman yang mendalam tentang struktur data graf, algoritma terkait, dan bahasa pemrograman C merupakan kunci utama bagi para pemrograman untuk menjelajahi dunia pemrograman dengan penuh potensi. Dengan memanfaatkan fungsi graf secara kreatif dan inovatif, para pemrograman dapat menciptakan solusi-solusi baru yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekian untuk resum tugas struktur data algoritma dan praktikum struktur data dan algoritma dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.